Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, menikah adalah sunnah Rasul. Islam pun memperbolehkan umatnya untuk memilih pasangan yang klik dengan hatinya. Namun diberikan hak memilih, tak lantas membuat pria dan wanita dengan bebas menikahi siapa saja. Apakah ada larangan dalam menikahi seseorang dalam Islam? Wanita apa saja yang haram dinikahi? Perlukah mengetes kesuburan seseorang dulu ketika hendak dinikahi? Dan apakah wanita mandul juga tercoret dalam daftar wanita impian? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Wanita apa yang tidak boleh dinikahi dalam Islam? Dalam Islam, ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat wanita haram dinikahi. Muhammad Baqir, dalam bukunya yang berjudul Muamalah Menurut Al-Quran, Sunnah dan Para Ulama, menjelaskan bahwa larangan tersebut bukan karena ada pertalian nasab atau keturunan, melainkan karena adanya status tertentu yang menyertainya. Lalu pernahkah terlintas di benak Anda untuk menikahi dua wanita yang berstatus kakak beradik? Maka sebaiknya rasa cinta itu ditepis cepat sebelum azab mengintai. Laki-laki diharamkan memperistri dua orang kakak beradik. Maksudnya, haram hukumnya menjadikan kakak beradik ini madunya dalam suatu pernikahan di waktu yang bersamaan. Sama halnya dengan membuat perempuan dengan tantenya sebagai madu. Bagaimana jika tante dari pihak ayah? Tetap saja, hal ini tak boleh dalam Islam. Sebagai contoh, ketika seorang pria mengawini keponakannya, maka agama ini juga akan dengan tegas melarang hubungan tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 23. Yang artinya, diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu, istri, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu dan menghimpunkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dengan status pernikahan yang tak jelas, manusia akan bingung dengan posisi anak mereka kelak. Hingga akhirnya kerukunan dan ketenangan pun bisa hilang. Masalah rumah tangga juga tak bisa dihindari. Adanya permusuhan, cemburu, pada akhirnya akan menjauhkan mereka dari rasa damai dan cinta. Padahal tujuan awal pernikahan adalah untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Selanjutnya adalah perempuan yang masih berstatus istri orang. Haram hukumnya menikahi perempuan yang masih dalam ikatan pernikahan dengan orang lain, ataupun yang masih menjalankan masa iddah. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan Allah dalam Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 24, yang artinya, dan diharamkan juga bagimu mengawini perempuan yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atas kamu. Bolehkah menikahi pezina? Dalam Islam, tidak dihalalkan bagi seorang muslim mengawini seorang perempuan yang dikenal sebagai pezina atau pelacur. Sebagaimana juga tidak dihalalkan bagi seorang muslim menikahi seorang laki-laki yang dikenal sebagai pezina atau pelacur, kecuali setelah kedua-duanya sudah bertaubat. Namun Hasan Al-Basri berpandangan lain. Menurutnya, seorang laki-laki diharamkan untuk selama-lamanya menikahi pasangan perempuan yang pernah berzina dengannya. Lalu bagaimana dengan wanita mandul? Bolehkah dinikahi? Hukum nikah adalah sunnah. Sesuatu yang diharamkan saja bisa dimaafkan dan menjadi boleh dalam keadaan darurah, apalagi hal yang sifatnya sunnah. Salah satu tujuan Allah dan Nabi mensyaratkan pernikahan adalah demi menjaga kelangsungan generasi manusia. Nabi menganjurkan kepada umat manusia untuk memperbanyak keturunan agar kelak
generasi Nabi Muhammad bisa lebih banyak di akhirat. Selain itu, sang anak adalah jembatan pahala bagi orang tuanya yang telah meninggal. Karena itu, Rasulullah menganjurkan untuk menikahi wanita yang subur. Sebagaimana riwayat Anas bin Malik berkata, bahwa Rasulullah bersabda, "Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang dan subur, karena saya termasuk Nabi yang banyak pengikutnya pada hari kiamat." Hadis riwayat Ahmad. Dalam menikahi seorang wanita, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yakni wadud atau wanita yang mencintai suaminya, dan juga walud, yakni yang banyak melahirkan. Dalam kitab Aunul Ma'bud dijelaskan bahwa kedua sifat ini penting, sebab ada banyak yang subur namun tidak mencintai suaminya. Maka pernikahan pun akan terasa hampa. Sang suami akan terus haus kasih sayang. Tapi penyayang juga kurang lengkap jika tak subur karena generasi tak bisa dihadirkan dalam pernikahan mereka. Rasulullah telah melarang untuk menikahi wanita yang mandul. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ma'qil bin Yasar radhiyallahu an, berkata, seseorang telah mendatangi Nabi SAW bersabda, "Sungguh, saya telah mendapatkan wanita yang mempunyai kedudukan tinggi, cantik, namun dia mandul. Maka apakah saya melanjutkan untuk menikahinya?" Beliau bersabda, "Jangan." Kemudian dia mendatangi beliau untuk yang kedua kalinya. Beliau pun melarangnya, lalu dia mendatangi beliau untuk yang ketiga kalinya. Maka beliau bersabda, "Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang, subur, karena saya merasa bangga dengan umat yang banyak." Hadis riwayat An-Nasa'i. Namun yang perlu digarisbawahi adalah bahwa larangan ini bukanlah larangan yang mengharamkan, namun larangan yang tidak dianjurkan. Para ulama telah menyebutkan bahwa memilih wanita yang subur adalah mustahab, sunnah bukan wajib. Al-Banawi berkata dalam Faidul Qadir juga mengatakan bahwa menikah dengan wanita yang tidak subur adalah makruh. Sebagaimana seorang wanita dibolehkan untuk menikah dengan laki-laki yang mandul, demikian juga bagi seorang laki-laki boleh menikah dengan wanita yang mandul. Jadi kembali lagi dengan tujuan seseorang menikah. Jika memang ia siap dengan konsekuensi tanpa adanya keturunan, maka Allah dan Rasul tak mengharamkan cinta mereka untuk bersatu. Soal keturunan, terkadang Allah berikan keajaiban yang tidak disangka-sangka, seperti kisah istri Nabi Zakaria. Lalu bagaimana perjuangannya? Dan apa doa yang selalu pasangan ini panjatkan? Kisah Nabi Zakaria dan istrinya, Isya binti Fakudza, mungkin akan memantik haru berkat kebesaran Allah. Isya yang divonis mandul bisa mengandung buah hatinya. Awalnya, Nabi Zakaria diutus Allah untuk berdakwah di kalangan Bani Israel. Salah satu jalan dakwah yang ia tempuh adalah dengan menikahi Isya binti Fakudza. Namun usaha dakwahnya tak kunjung berhasil. Sadar akan fisiknya yang semakin lemah, ia pun berdoa kepada Allah untuk diberikan keturunan untuk meneruskan amanahnya. Namun hingga menopause, Isya tak juga berbadan dua. Nabi Zakaria terus berdoa, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah. Kepalaku telah dipenuhi ubat, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Ya Tuhanku." Ia masih berdoa, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri, dan Engkaulah waris yang paling baik." Al-Quran, Surah Al-Anbiya ayat 89. Allah pun menjawab doa-doa Nabi Zakaria alaihissalam dengan lahirnya Yahya. Allah berfirman, "Maka kami memperkenankan doanya, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk." Al-Quran, Surah Al-Anbiya ayat 90. Sahabat beriman, sungguh pertolongan Allah begitu dekat. Meski telah divonis pun, jika Allah telah berkehendak, maka semua bisa saja terjadi. Apa kriteria Anda memilih pendamping hidup? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.